Kurma, Kultum Ramadan Matsaba 1445 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Kurma yang dirahmati Allah, berjumpa lagi pada kesempatan ini dalam sesi Kurma 2024 atau 1445 Hijriah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema yang sangat menarik berkaitan dengan sabar. Di dalam Islam, sabar adalah sesuatu yang sangat penting. Dia adalah pakaian bagi setiap muslim dan mukmin. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bahwa ajaban li amril mu'minin inna amrohu kulluhu lahu khair idza asobahul khairu syakara wa idza asobahu durru sabara. Mengagumkan urusan orang-orang yang beriman itu, semua urusannya baik. Jika dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur, dan kalau ditimpa keburukan, dia bersabar. Maka sabar adalah sesuatu yang melekat pada diri pribadi orang yang beriman. Sabar juga akan menjadikan orang itu dicintai Allah dan dibersamai oleh Allah. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sabar itu banyak macamnya. Yang pertama, ada sabar dalam ketaatan. Apa itu sabar dalam ketaatan? Ya, orang yang taat kepada Allah, dia akan melaksanakan ibadah, berbagai macam ibadah. Bisa ibadah itu berupa sholat, bisa ibadah itu berupa puasa, bisa ibadah itu berupa sedekah, bisa membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Sabar dalam ketaatan adalah orang itu konsisten, terus-menerus, berusaha untuk menjaga diri agar selalu taat, tidak tergoda apapun ketika ada gangguan yang akan menurunkan ketaatan dia. Dia berusaha untuk selalu taat dalam kondisi apapun. Nah, dia adalah orang yang sedang bersabar di dalam ketaatan. Ada juga yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Pemirsa rahimakumullah, di dalam kehidupan di dunia ini, manusia selalu diliputi oleh berbagai godaan untuk berbuat maksiat. Dan manusia sesungguhnya lemah menghadapi godaan-godaan itu. Kata manusia sendiri dalam bahasa Arab itu disebut insan. Punya asal kata yang sama dengan nasya yansa, yang artinya lupa atau lalai. Maka manusia itu sering disebut makanul khotok wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ini artinya apa? Manusia ini selalu didera atau diterpa oleh godaan-godaan untuk berbuat maksiat, untuk terpeleset di dalam keburukan, terpeleset di dalam kemaksiatan. Nah, orang yang sabar dalam menghadapi maksiat adalah dia tahan dengan godaan-godaan itu. Digoda apapun, dia tidak melakukan kemaksiatan itu. Nah, maka orang yang sabar menghadapi maksiat ini sangat istimewa, karena dia berusaha melawan godaan yang mendera itu demi ketaatan dia kepada Allah. Nah, ada juga sabar yang ketiga, yaitu sabar ketika menghadapi musibah atau menghadapi takdir yang Allah tentukan. Pemirsa rahimakumullah, ada ketentuan-ketentuan Allah yang memang sudah diberikan kepada kita ini, tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindari. Ya memang kenyataannya kita mendapatkan takdir itu. Misalnya, saya lahir di Indonesia, saya lahir sebagai anak seorang petani, anak seorang pedagang, saya lahir di lingkungan masyarakat yang miskin misalnya. Itu adalah ketentuan-ketentuan Allah yang tentu Allah punya maksud untuk memberikan itu pada kita, dan itu akan menguji sikap kita untuk menerima ketentuan Allah itu atau tidak. Nah, orang yang sabar itu dia menerima itu dengan penuh keikhlasan.
Dia yakini betul bahwa takdir itu adalah pemberian Allah, dan dia menerima itu dengan ikhlas. Dia yakin, dia punya prasangka baik bahwa Allah memberikan takdir-takdir itu adalah untuk kebaikan dia. Maka orang yang bisa menerima itu, dia dibersamai Allah. Sebagaimana yang Allah katakan tadi, innallaha ma'as sabirin. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang kelak akan dibersamai Allah. Tidak hanya kelak, sungguhnya sekarang dibersamai Allah, dan kelak akan dibalas oleh Allah dengan tinggal di surganya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.